Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 28 April 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Dan beragam informasi terupdate juga terkini akan kami sajikan untuk Anda semua. Di sore hari ini menyoal Asrama Haji Makassar yang menyediakan berbagai fasilitas layaknya Hotel Bintang 3. Untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan Kadri Kota Makassar. Selamat sore rekan Kadri. Iya, baik. Dapat Anda sampaikan terlebih dahulu bagaimana suasana di UPT Asrama Haji Makassar, apalagi menyoal atau juga menyongsong persiapan menjelang keberangkatan para jemaah haji 2025. Silakan. Ya, baik rekan Vio di Studio Tribun Timur dan saat ini saya berada di Kota Makassar di mana pantauan kami di unit pelaksanaan teknis Asrama Haji Makassar tadi siang berdasarkan pantauan kami di sana beberapa fasilitas menjelang kedatangan jamaah haji yang berjumlah sekitar 15.790 calon jamaah haji sudah dipersiapkan para pegawai di sana di mana terdapat nanti ada 3 wisma yang akan disiapkan untuk melayani para calon jamaah haji dari 8 provinsi yang ada di Indonesia Timur nantinya seperti itu rekan Kio. Dan dapat kami informasikan juga bahwa di sana nanti berbagai fasilitas sudah disediakan seperti masjid, klinik, kemudian tempat pertukaran uang, kemudian kantin sudah disediakan di di wilayah asrama haji yang berdiri di lahan sekitar 13 hektar. Seperti itu rekan Vio. Kembali ke studio. Ya, baik. Rekan Kadri, dapat Anda deskripsikan mungkin juga untuk Tribuners yang juga merupakan calon jamaah haji di tahun 2025 ini, seperti apa sebenarnya standar dari Hotel Bintang 3 yang telah tersedia di UPT Asrama Haji Makassar? Iya, dapat kami informasikan kepada Tribuners bahwa di asrama haji ini sudah ada berbagai fasilitas seperti yang tampil di layar Anda bahwa ada lobby, di lobbynya ini sudah ada disediakan berbagai macam sofa, kemudian ada juga resepsionis, kemudian tempat ruang makan yang disediakan. Selain itu, pada saat kami berkunjung dan memeriksa di ruangan kamar terdapat berbagai fasilitas yang terdiri dari tiga kasur spring bed, kemudian di dalamnya juga ada TV, kemudian nanti sebelum para calon jamaah haji ini masuk ke dalam kamarnya, mereka akan diberikan sebuah kartu seperti yang ada di hotel yang nanti tinggal ditempelkan dan pintunya akan terbuka. Jadi termasuk saya juga lihat tadi WC-nya cukup bersih dan layak seperti Hotel Bintang 3 yang disampaikan oleh Kepala UPT Asrama Haji Kota Makassar. Seperti itu, rekan Vio. Oke, baik. Rekan Kadri, mungkin selain juga fasilitas dari yang selayaknya Hotel Bintang 3 yang juga disediakan di UPT Asrama Haji Makassar. Kemudian tentunya untuk mendukung kenyamanan jamaah selama masa karantina 24 jam begitu ya, seperti yang sudah diutarakan di pertemuan yang beberapa hari lalu. Apakah juga mungkin disediakan lebih spesifik mungkin seperti ruang medis atau juga area istirahat yang bisa digunakan oleh calon jamaah? Seperti apa informasi update-nya? Iya, dapat kami sampaikan rekan Vio bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Ketua Tim Pelayanan Teknis UPT Pelayanan Haji, Pak, di mana di sana akan disediakan 3 kamar tidur, kemudian di sana juga memang di dalamnya sudah ada berbagai fasilitas seperti untuk memasak air panas, kemudian juga ada air putih disediakan dan nantinya para calon jamaah haji ini sebelum masuk ke kamar mereka akan dikumpulkan di aula untuk diperiksa administrasinya, pelayanan kesehatannya dan kepada para calon jamaah haji khususnya lansia atau disabilitas yang nantinya mereka akan disediakan mobil golf. Nanti mereka tiba di sana tidak berjalan kaki lagi namun akan naik mobil golf dan masuk ke dalam
wismanya masing-masing seperti itu rekan Via. Jadi beberapa fasilitas yang sangat memanjakan para calon jemaah haji di sana seperti itu rekan Via. Berarti dapat Anda sampaikan juga mungkin untuk Tribuners ketahui untuk alur atau juga prosedur yang harus dilalui jemaah selama masa karantina yang dimana kita ketahui maksimal 24 jam sebelum keberangkatan itu seperti apa step by stepnya? Iya, jadi nanti para calon jamaah haji akan diberangkatkan di masing-masing daerah. Setelah itu tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar, mereka akan dikumpulkan pertama kali di aula untuk pemeriksaan administrasi, kemudian pengecekan kesehatan, dan setelah itu dengan menerapkan, maksud kami akan diterapkan sistem pelayanan satu pintu asrama haji sehingga akan mempercepat alur para calon jamaah haji ini masuk atau beristirahat di wismanya masing-masing. Jadi setelah itu mereka akan diantar menggunakan fasilitas mobil golf seperti yang ada di layar Anda bahwa nanti mereka, tapi itu akan ditujukan untuk para calon jamaah haji yang lansia. Jadi para calon jamaah haji akan menggunakan mobil golf yang tidak mampu untuk berjalan. Setelah itu mereka akan masuk ke dalam kamarnya seperti itu, rekan Pia. Oke, berarti termasuk juga mungkin untuk pendistribusian fasilitas seperti mungkin tadi disampaikan ada tambahan seperti bagaimana calon jamaah masing-masing akan mendapatkan handuk dan air mineral seperti layaknya di pelayanan hotel berbintang 3 nih. Nah, sistem distribusi fasilitas tersebut disampaikan seperti apa? Ya, jadi rekan Pia dapat kami sampaikan nanti di sana para calon jamaah haji ini akan juga disediakan kurang lebih 15.000 tas amnestis yang di dalamnya itu ada handuk, kemudian tadi saya periksa ada sabun, kemudian alat sikat gigi, odol, dan sebagainya. Dan itu akan dibagikan secara gratis yang telah disediakan di masing-masing kamar. Kemudian nanti di sana juga memang kami cek juga memang seperti Hotel Bintang 3 yang di dalamnya sudah ada apa handuk, kemudian AC, ruangan dengan ber-AC, dan berbagai fasilitas yang untuk memanjakan para calon jamaah haji saat tiba di Kota Makassar atau Asrama Haji Kota Makassar. Seperti itu, rekan Pia. Oke, baik. Dapat Anda sampaikan rekan Kadri untuk itu mengenai waktu ketibaan dari calon jamaah haji untuk melakukan karantina di tanggal berapa tepatnya? Ya, terkait tiba nantinya para calon jamaah haji ini nih, nanti dijadwalkan tiba di awal bulan Mei. Nanti para calon jamaah haji akan tiba sebanyak 2 kloter per hari di asrama haji dan mereka akan ditempatkan pada 3 asrama atau wisma yang telah disediakan, yakni ada 3 asrama haji yang wisma haji maksud kami yang akan disediakan untuk menjamu kedatangan para calon jamaah haji di tanggal 1 Mei atau bulan depan nantinya, seperti itu rekan pihak. Oke, baik. Berdasarkan hasil liputan Anda di pagi hari tadi, rekan Kadri, bagaimana mungkin yang disampaikan oleh Kepala UPT Asrama Haji terkait cara mereka mengatasi potensi kendala teknis nantinya jika jemaah sudah tiba di lokasi? Iya, baik rekan Vio. Jadi tadi kami disampaikan oleh Pak Kepala Ketua Tim Pelaksana di sana bahwa kepada seluruh calon jamaah haji yang tiba di atau menginap kurang lebih 24 jam di wismanya masing-masing, nanti di setiap wisma akan standby 24 jam untuk melayani para calon jamaah haji seperti apabila menemukan kendala teknis lainnya nanti akan segera menginformasikan kepada petugas yang berjaga baik itu di resepsionis atau petugas yang berjaga di luar atau ingin bertanya terkait bagaimana sistem yang digunakan di sana. Jadi para petugas di asrama haji ini sudah standby 24 jam untuk siap melayani para calon jamaah haji nantinya di tanggal 1 Mei nanti.
Seperti itu rekan Tir. Oke, baik. Untuk itu terima kasih rekan Kadri atas informasinya di sore hari ini bagaimana fasilitas dari UPT Asrama Haji Kota Makassar yang sudah setara dengan Hotel Bintang 3 dan semoga kita juga doakan bersama kelancaran ibadah para jemaah haji atau calon jemaah di tahun ini. Selamat kembali beraktivitas rekan Kadri. Juga Tribuners kami akan tayangkan cuplikan kita juga liputan pernyataan dari Ketua Tim Pelayanan Asrama Haji Makassar atas nama Musa Akir. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Pak, saya juga jelaskan bagaimana fasilitas di dalam kamar. Oke. Lumayan Pak, masih masih rencana. Bagus jadi. Cuma nya masih kebanyakan tadi. Ada tuh spontanitas itu. Uji guys. Baru kasih tampil resepsionisnya. Ada ini yang pemberangkatan, Pak Naim, tinggal yang pemulangan nanti si Cari, yang Dato' yang manis. Kamarmu Satiat. Untuk fasilitas mobil ini kira-kira bagaimana? Ya, jadi begini, kendaraan Golf ini atau lebih kerennya di Makassar biasa disebut odong-odong, ini diperuntukkan untuk jamaah haji lansia. Jadi jamaah haji lansia akan dilayani secara khusus, mulai dari aula Arafah di sana, aula penerimaan, akan diantar menuju wismanya dengan menggunakan kendaraan ini. Oh, sudah ada itu anggotanya Pak duduk ya? Sudah ada yang masuk kan dua. Pak, saya juga jelaskan bagaimana fasilitas di dalam kamar. Oke. Lumayan Pak, masih rencana. Bagus jadi. Cuma nya masih kebanyakan tadi. Ada tuh spontanitas itu. Uji guys. Baru kasih tampil resepsionisnya. Ada ini yang pemberangkatan, Pak Naim, tinggal yang pemulangan nanti si Cari, yang Dato' yang manis.
Kamarmu satu ya. Untuk fasilitas mobil ini kira-kira bagaimana? Ya, jadi begini, kendaraan Golf ini atau lebih kerennya di Makassar biasa disebut odong-odong, ini diperuntukkan untuk jamaah haji lansia. Jadi jamaah haji lansia akan dilayani secara khusus, mulai dari aula Arafah di sana, aula penerimaan, akan diantar menuju wismanya dengan menggunakan kendaraan ini. Oh, sudah ada itu anggotanya Pak duduk ya? Sudah ada yang masuk kan dua. Bagaimana fasilitas di dalam kamar? Lumayan sih masih bersama. Harus jadi. Cuma nya masih kebanyakan tadi. Ada tuh spontanitas itu. Ya, jadi jamaah nanti begitu dari aula, dia setelah menerima lembar akomodasi, dia menuju resepsionis untuk mendapatkan kunci kamar seperti ini. Jadi jamaah tinggal menuju kamarnya. Ya, seperti inilah lokasi kamar jamaah yang akan menempati Wisma Safa. Di sini isinya ada 3 tempat tidur, ada telepon yang untuk menghubungi resepsionis, ada fasilitas masing-masing jamaah mendapatkan handuk. Nih, udah siap semua. Ini ada sejadah, ada gantungan baju, terus di kamar mandi, ya, kamar mandinya. Dan jamaah, masing-masing jamaah nanti akan mendapatkan ini dari amenities dari asrama haji yang ini bisa dibawa pulang. Dan ini jamaah bisa membawa pulang untuk dipakai di tanah haram, baik di Armusnah, Arafah, Musdalifah, Mina. Ini berfungsi untuk tempat sabun mandi yang isinya adalah handuk-handuk kecil, yang handuk kecil ini bisa untuk menutupi kepala, dibasahi dan menutupi kepala. Sini ada sikat gigi, sabun, ya. Dan jamaah akan menggunakan ini di Armusnah nanti. Ini dalam satu kamar Pak, nanti di wisma khusus ini kira-kira ada berapa yang mengisi Pak? Ini sesuai dengan jumlah tempat tidur. Di sini masing-masing tempat tidur itu, di sini ada 49 kamar yang diisi 3 tempat tidur. Jadi total jamaah yang ada di Wisma Safa ini adalah 147 jamaah. Iya. Kira-kira Pak, dalam sehari ada berapa wisma yang digunakan, kemudian kira-kira ada berapa calon jamaah haji yang asrama haji Makassar itu siap menampung 2 kloter dalam satu hari. 2 kloter dalam satu hari. Kita di asrama haji Makassar, kita bagi dalam 2 zona wisma, yaitu zona wisma A dan zona wisma B. Kebetulan zona wisma A itu adalah Wisma Safa, Wisma Jabal Uhud, dan Wisma Bir Ali. Kemudian di zona Wisma B ada Wisma Raodah dan Wisma Bir Ali. Jadi masing-masing jamaah itu di Wisma A menempati 393 sesuai dengan jumlah kloter, di Wisma B juga demikian. Jadi kira-kira Pak, nanti kalau ada keperluan misalnya jamaah haji, kira-kira mereka menggunakan metode seperti apa Pak? Khusus yang di dalam Wisma, kita punya karyawan, resepsionis yang standby 24 jam. Begitu ada keperluan jamaah apapun itu, dia bisa langsung bertanya ke resepsionis atau karyawan-karyawan yang ada di Wisma ini.
Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 28 April 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jiretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.